Hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayat dengan lafa'an. Bukan dijelaskan mu'an'an ini dengan lafaz hadasana atau lafaz akhbarana atau lafaz sami'na. Dan musannif menjelaskan hadis mu'an'an ini dengan contoh, bukan dengan hatam atau bukan dengan hakikat hadis mu'an'an. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mu'an'anun huwa ma rawahu bil lafzi an duna bayani litahdithi awil ikhbari awil sima'i kama asyara ilaihi biqaulihi ka'an sa'idin au an karamen fastaqna bil mithali anil hadi waqtalafu fil hukmil isnadil mu'an'ani falladhi sahahahu al-jumhurul muhadithina wa ghairihim annahu minal muttasili bi syarti salamati mu'an'inihi minal tadlisi wa bi syarti subuti mulaqatihi mimman rawahu anhu bil an'anati ala ma dhahaba ilaihil Bukhari an syekhihi Ibnil Madini wa ghairihima minal a'immati hadithi wa muslimun lam yastarita saniya bal iktafa bi subuti kaunihuma fil asrin wahidin wa in lam yasbus fi khabarin khattun annahuma ijtama'a aw tashafaha lakin qala Ibnu Salahi fima qalahu muslimun nadrun ay bi annahum kasiran ma yursiluna amman asaruhu walam yalqauhu fasturita laqyuhuma lil anadi ala sima'i. Bermula ini itu mu'an'an. Huwa bermula dianya mu'an'an, itulah ma yang meriwayat ianya perawi akannya ma dengan lafaz an. Ketiadaan menjelaskan dengan kata tahdis yaitu hadasana atau kata ikhbar yaitu akhbarana atau simak yaitu sami'na, sebagaimana ma yang telah mengisyarah ianya musannif ilaihi kepadanya ma. Dengan apa mengisyarah? Dengan katanya musannif. Yang mana kata musannif? Seperti an Sa'id dan an Karam. Maka terkaya ianya mu'an'an dengan contoh daripada hatam dan ikhtilaf mereka ulama pada hukum sanad hadis mu'an'an. Maka bermula alladhi yang telah mensahihkan ianya alladhi oleh jumhur muhadisin dan selain mereka jumhur muhadisin itu bahwa sesungguh alladhi atau isnad mu'an'an
itu daripada muttasil, itu bagian daripada muttasil dengan syarat selamat perawinya mu'an'an dari tadlis, dan disyaratkan akan sebut bertemunya mu'an'in dari siman yang meriwayat ianya mu'an'in akannya hadis mu'an'an anhu dari siman dengan cara an-anah, yaitu lafaz an-an, berdasarkan di atas ma yang telah berjalan kepadanya ma oleh Imam Bukhari dan oleh gurunya Imam Bukhari, yaitu Ibnu Madini, dan selain keduanya Imam Bukhari dan gurunya, yaitu daripada ulama-ulama hadis. Dan bermula Imam Muslim itu tidak mensyaratkan ianya Imam Muslim akan syarat yang kedua, tetapi memada ianya mu'an'an dengan sebut keadaan dua perawi dalam masa yang satu, meskipun tidak sebut pada hadis oleh sama sekali bahawa kedua perawi tersebut itu bertemu keduanya atau bertatap muka keduanya. Tetapi berkata oleh Ibnu Salah, pada ma yang telah berkata ianya ma oleh Muslim itu nadrun. Sabit pada ma yang telah berkata ianya ma oleh Muslim itu nadrun. Artinya li'annahum, karena bahawa sesungguh mereka perawi hadis, hal keadaan kebanyakan itu menggugurkan, ya yursiluna, itu menggugurkan mereka itu dari siman yang semasa mereka perawi hadis akan nyaman, dan tidak bertemu mereka perawi hadis akan nyaman. Maka disyaratkan orang akan bertemu dua perawi tersebut agar pegangan an-anah, yaitu hadis dengan an-an, di atas simai, mendengar. Sambungan yang di belakang. Sekarang kita masuk hadis yang ke-11 dari pembahagian hadis, yaitu mu'an'an. Hadis mu'an'an ini adalah pembahagian yang ke-11 dari pembahagian hadis yang dalam kitab ini. Ada satu lagi, wa ma ulhiqa bihi minal hadis mu'annan, dengan tasdid nun yang pertama, yaitu hadis mu'annan disamakan dengan hadis mu'an'an. Jadi hadis mu'annan ini adalah hadis yang ada kata anna fulan, yang ada kata anna. Hadis yang diriwayat dengan kata anna. Jadi hadis mu'annan ini disamakan dengan hadis mu'an'an. Jadi mayoritas ulama hadis mu'an'an dengan hadis mu'annan adalah sama pengertian. Maksud samanya, kalau hadis mu'an'an diriwayat dengan lafaz an, kalau hadis mu'annan diriwayat dengan kata anna. Makanya mayoritas ulama hadis yaitu membandingkan, itu menyamai hadis mu'annan dengan hadis mu'annan dengan hadis mu'an'an. Karena hadis mu'an'an diriwayat dengan kata an, hadis mu'annan juga diriwayat dengan kata anna. Jelas. Kemudian huwa ma rawahu bil lafzi an duna ilaf. Mu'an'an adalah hadis yang diriwayat oleh perawi dengan lafaz an. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayat dengan lafaz an. Duna bayani di tahdis, awi ikhbar, awi simai. Jadi hadis mu'an'an ini tidak diriwayat dengan kata tahdis
atau kata ikhbar atau kata sima. Atau lebih umum, hadis mu'an'an ini tidak diriwayat dengan kata hadasana, sami'na, akhbarana atau yang sejenis dengan kata itu. Tapi hadis mu'an'an ini diriwayat dengan kata anna. Jelas. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayat dengan lafaz an, bukan dengan lafaz hadasana atau akhbarana atau sami'na. Jelas. Kama asara ilaihi biqaulihi, sebagaimana musannif mengisyarahkan kepada pengertian mu'an'an tadi. Dengan apa musannif mengisyarahkan? Dengan kata musannif, yaitu an-Sa'id an-Karam. Jadi maksud mengisyarahkan di sini yaitu musannif menjelaskan hadis mu'an'an ini kepada kita dengan cara isyarat, atau menjelaskan hadis mu'an'an kepada kita dengan contoh, atau ada lagi dengan resam, dengan takrif dengan contoh. Dengan takrif dengan contoh. Fastaghna bimisali anil hadi, maka terkaya mu'an'an ini dengan contoh untuk had, yaitu hatam. Maksudnya musannif menjelaskan hadis mu'an'an kepada kita dengan contoh, bukan dengan hatam, yaitu definisi mu'an'an dengan hatam. Jadi musannif menjelaskan dengan contoh, bukan dengan hatam. Soal lafaz marawahu bil lafzi an duna ilah, ini syarih, bukan matan. Coba perhatikan matan yang ada dalam huruf mu'an'anu, ke an Sa'id wa an Karam. Jadi ini matan. Jadi hatam letaknya di syarih, bukan di dalam matan. Makanya musannif menjelaskan hadis mu'an'an kepada kita melalui dengan contoh, bukan melalui dengan definisi hatam. Jelas? Hatam bagaimana maksudnya? Yang ditakrif dengan jenis dan fasal. Yang ada jenis ada fasal. Itu ilmu mantik. Tapi musannif menjelaskan mu'an'an dengan contoh, bukan dengan hatam. Jadi kalau sudah dijelaskan dengan contoh, maka tidak diperlukan lagi untuk dijelaskan mu'an'an ini dengan hatam. Karena ta'rif, ada ta'rif dengan hatam, ada ta'rif dengan had nakis, ada ta'rif dengan resam tam, ada ta'rif dengan resam nakis, ada ta'rif dengan contoh. Jadi kalau sudah dijelaskan dengan contoh, tidak perlu lagi dijelaskan dengan hakikatnya. Hatam itu hakikatnya. Jelas? Kemudian di depan lagi waqtalafu fil hukmil isnadi mu'an'an. Sanad hadis mu'an'an, jadi menghukumkan sanad hadis mu'an'an. Di sini ulama selisih pemahaman atau khilaf ulama. Jadi soal menghukumkan sanad mu'an'an ini, di sini ulama khilaf pendapat. Falladhi, maka alladhi yang telah mensahihkan oleh jumhur muhadisin dan oleh jumhur usuliyin dan jumhur fuqaha. Jadi kalangan jumhur muhadisin
menjelaskan atau berpendapat bahawa mu'an'an ini, sanad mu'an'an ini adalah bagian daripada mutasil. Jadi hukum sanad mu'an'an adalah mutasil. Sanadnya bersambung. Jelas kan? Jadi menurut pendapat sahih dari kalangan jumhur muhaddisin dan jumhur usuliyin dan fuqaha, jadi mereka menghukumkan sanad hadis mu'an'an adalah bagian daripada mutasil. Sanadnya bersambung. Tapi bukan mutlak, ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Pertama, perawi yaitu mu'an'in. Mu'an'in ini adalah perawi hadis mu'an'an. Jadi syarat pertama, perawi hadis mu'an'an ini selamat daripada tadlis. Jadi perawi hadis mu'an'an bukan perawi hadis mudallas. Kalau perawi hadis mudallas, ini memang perawi di bawah dengan perawi di atas memang hidupnya semasa, tapi perawi di atas digugurkan oleh perawi yang di bawah. Atau bertemu langsung, tapi perawi yang di bawah tidak pernah mendengar hadis yang ia riwayat daripada perawi yang di atas. Perawi yang di atas ni boleh kita katakan gurunya. Jadi kalau perawi hadis mudallas, dia menggugurkan gurunya. Atau dia pernah bertemu dengan gurunya tapi tidak pernah mendengar hadis yang ia riwayat daripada gurunya. Ini hadis mudallas. Sedangkan syarat hadis mu'an'an yaitu selamat perawinya daripada tadlis. Jelas kan? Di syarat pertama. Nanti akan kita jelaskan lagi tadlisnya tentang hadis mudallas, karena ada pembahagian sendiri hadis mudallas di depan nanti. Syarat yang kedua, yustaratu subutu mulaqatihi. Sebut bertemunya perawi dari siman yang ia riwayat daripada siman dengan kata an. Jadi seperti ini. Syarat yang kedua, perawi yang di bawah disyaratkan bertemu dengan perawi di atas, atau perawi disyaratkan bertemu dengan narasumber hadis. Bertemu langsung, bukan cuma bertemu disyaratkan. Di samping hidup semasa, kemudian disyaratkan lagi iaitu mendengarkan langsung saat dia meriwayatkan hadis dari gurunya atau dari narasumber hadis. Jelas? Ini syarat kedua. Syarat kedua disyaratkan iaitu kedua perawi ini disyaratkan bertemu langsung. Bertemu langsung, bahkan disyaratkan lagi iaitu mendengar langsung saat meriwayatkan hadis walau sekali. Ini syarat kedua. Ala ma dhahaba ilaihi al-Bukhari, atas pendapat yang telah menjalankan oleh Imam Bukhari, atas pendapat pegangan Imam Bukhari dan gurunya Imam Bukhari yaitu Ibnu Madini, dan selain keduanya iaitu kalangan ulama-ulama hadis lain. Jelas? Wa Muslim, Imam Muslim tidak mensyaratkan yang kedua yaitu bertemu dua perawi, tidak disyaratkan oleh Imam Muslim. Tapi kata Imam Muslim, tapi cukup mu'an'an ini sebut dua perawi ini dalam semasa. Jadi kalau Imam Muslim syaratnya cuma satu, yaitu perawinya selamat daripada tadlis. Soal bertemu tidak disyaratkan. Yang penting kedua perawi ini hidup dalam semasa. Walaupun ini raya, walau sekalipun sama sekali tidak pernah sebut pada sebuah hadis tentang keduanya berhimpun atau keduanya bertatap muka. Jadi walau sekalipun keduanya tidak pernah bertatap muka, tidak pernah berhimpun, apalagi teman akrab, ini karena tidak disyaratkan. Memang tidak disyaratkan. Yang penting kedua perawi ini hidupnya semasa. Soal mereka keduanya bukan teman akrab atau tidak pernah bertatap wajah atau tidak berhimpun, ini terserah. Yang penting
Imam Muslim mencaratkan kedua perawi ini hidupnya semasa. Jelas. Jadi soal bertatap wajah tidak disyaratkan, apalagi pertemanan akrab ini lebih-lebih tidak disyaratkan oleh Imam Muslim. Lakin mengistidrak oleh Ibnu Salah. Kata Ibnu Salah, fama qalahu Muslim. Apa yang telah Imam Muslim katakan nazarun, harus ditinjau-tinjau balik. Harus ditinjau-tinjau dulu, jangan diambil kesimpulan. Jangan cepat diambil kesimpulan, harus ditinjau dulu. Alasan di anahu kasiran ma. Ini ma kalau jatuh di depan kata kasiran, ini ma ini berfaedah zaidah taukid, iaitu berfaedah zaidah. Makanya ini di sini dia kita berarti di sini tidak ada makna lah. Karena ma zaidah. Karena mereka ulama hadis kasiran, banyak. Jadi kebanyakan ulama hadis menggugurkan anman asarahu, yaitu narasumber atau perawi yang di atas atau gurunya dia gugurkan. Kebanyakan ulama hadis mudallas menggugurkan guru-gurunya dan tidak bertemu dengan perawi yang di atas atau dengan gurunya. Makanya pahamnya Pak Usturita disyaratkan kedua perawi ini disyaratkan bertemu dengan ilat supaya pegangan an-anah atau hadis mu'an-an ini di atas mendengar. Makanya disyaratkan bertemu langsung, bertatap wajah dengan perawi yang di atas. Dua perawi ini saling tatap wajah. Sehingga hadis mu'an-an ini pegangannya simau, iaitu mendengar langsung ketika meriwayatkan hadis. Kalau seperti ini, maka sudah pasti perawi hadis mu'an-an selamat daripada tadlis. Tapi kalau tidak disyaratkan bertemu, ini kemungkinan pengertiannya hadis mudallas. Karena hidup semasa. Kebanyakan alasan Ibnu Salah, kebanyakan perawi hadis menggugurkan perawi yang di atas. Hidup memang semasa, tapi perawinya digugurkan dan tidak pernah bertemu. Kalau digugurkan perawi dan tidak bertemu dengan perawi di atas, ini pengertian hadis mudallas. Sedangkan cara pertama tadi, yaitu hadis mu'an-an ini perawinya selamat daripada tadlis. Makanya kata Ibnu Salah, apa yang dikatakan oleh Imam Muslim nazarun, ditinjau balik. Harus ditinjau dulu. Jangan diambil kesimpulan. Harus ditinjau ke kanan ke kiri dulu, harus dipikir dululah. Karena kalau tidak disyaratkan bertemu, ini otomatis nanti akan menjadi pengertian hadis mudallas. Karena kebanyakan perawi hadis kalau tidak bertemu, ini mereka menggugurkan perawi di atas dan mereka tidak pernah bertemu dengan perawi di atas. Okey, kalau kita bilang bertemu tapi tidak pernah mendengar, sama saja. Itu surah hadis mudallas. Syarat pertama, perawi hadis mu'an-an selamat daripada tadlis. Makanya kata Ibnu Salah, perkataan Imam Muslim ini nazarun. Harus dipikir dulu, harus dipikir balik. Makanya yang jelas mesti disyaratkan bertemu keduanya. Cara pertama selamat daripada tadlis perawi hadis mu'an-an. Kedua, berarti cara hadis mu'an-an iaitu perawinya bertemu langsung, bahkan mendengar saat meriwayatkan hadis. Karena dengan ini maka hadis mu'an-an perawinya selamat daripada tadlis. Cuma dengan ini selamat daripada tadlis. Kata Ibnu Salah. Jelas kan? Tiga tu kamu ulang. Yang ketibelah dari pembahagian hadis adalah mu'an-an,
Ya, mu'an'an. Jadi mu'an'annya hadis yang lebih tiblah. Yang dari lebih tiblah pembagian hadis dalam kitabnya. Kamu kan? Tawaddu iaitu ma'ulhiqa bihi minal hadis mu'annan. Itu hadis mu'annan. Hadis yang mu'annan nyo pertama lagi hadis mu'annan. Mu'annannya hadis yang lafaz an fulan, anna fulan. Hadis mu'annan. Ya, hadis mu'annan gehubung atau pertama dengan hadis mu'annan. Lagi contoh anna fulanan kada. Jadi kebanyakan ulama hadis mu'annan dengan hadis mu'annan sama. Sama pengertian. Yaitu hadis mu'annan, hadis yang diriwayat dengan lafaz an. Hadis mu'annan, hadis yang diriwayat dengan lafaz anna. Kamu kan? Mu'annan. Kiban yang ke mu'annan, gedarih di tipu syarah, dianya mu'annan adalah yang diriwayat oleh perawi akannya dengan lafaz an. Jadi hadis mu'annannya adalah hadis yang diriwayat dengan lafaz an. Yang diriwayat oleh perawi dengan lafaz an. Duna ketiadaan bayani mempernyata lidah hadis, perkataan lidah hadis atau ikhbar atau simak. Jadi hadis mu'annannya hadis yang diriwayat dengan kata an, bukan hadis yang diriwayat dengan perkataan hadasana atau akhbarana atau sami'na. Menyokong dalam yang lebih hekit lagi mantap ke hadis mu'annannya kon hadis yang diriwayat, cara diriwayat kon cara kamu siman yang berkata hadis bagi kamu atau siman yang mensebutkan hadis bagi kamu. Jadi hadis mu'annannya kon gepe hadis dan kon gepe khabar hadis dan kon gepe dengar hadis. Makanya hadis mu'annannya cara diriwayat hadis, metode riwayat hadis mu'annannya dengan lafaz an. Kon dengan lafaz hadasana, kon dengan lafaz sami'na, kon dengan lafaz akhbarana. Faham kan? Jadi hadis mu'annan cara meriwayatkan hadisnya yaitu dengan lafaz an. Kon dengan lafaz hadasana, kon dengan akhbarana, kon sami'na. Jadi hanya pakai kata-kata akhbarana, hadasana, sami'na nya hanya pakai ya. Hadis mu'annan diriwayat dengan lafaz an. Kamu kan? Dikulang. Pakon je ketarikh mu'annannya lagi marawahu bilafdi'an. Ya. Sebagaimana yang kada diisyarah li musannaf. Sebagaimana yang kada diisyarah li musannaf kepadanya iaitu kepada ta'rif mana. Ngan pu diisyarah dengan kun musannaf ka an Sa'id ka an Karam. Ka an Sa'id wa an Karam. Jadi contoh ka an Sa'id, contoh an Karam, nyo isyarah kepada mu'annan atau musannaf gejelaskan hadis mu'annannya melalui contoh. Gepejelas atau gebite atau gebi pemberitahuan atau gebi ilmu atau gepemufum mu'annan kegetanya melalui contoh bukan melalui ta'rif. Kan? Jadi musannaf berkena beritahu atau musannaf gepemufum mu'annannya kegetanya melalui dilalah isyarah atau dengan makna isyarah lah. Dijelaskan mu'annan dengan makna isyarah, bukan dengan makna definisi.
Apa kan? Makanya kekerji likuju fastagna bil mithali anil hadi. Terkaya mu'an dengan contoh dalamatan daripada mendefinisikan atau mentakrifkan. Jadi musannaf ini dijelaskan mu'an bukan dengan takrif, bukan dengan hatam. Bukan dengan hatam dijelaskan. Menyo hatam marawahu bilafdi an. Duna sampai habis tu. Jadi musannaf kau dalamatan. Yang kedua kau cari. Jadi musannaf dijelaskan mu'an-annya dengan isarah, dilalah isarah. Kon dengan hatam ataupun lagi orang berapa? Dengan resam tam. Dengan resam lah dijelaskan mu'an dengan resam. Contoh takrif dengan contoh mereka mau dengan resam. Kan? Pokoknya yang kau hatam lah. Jadi musannaf ini dijelaskan mu'an dengan resam, bukan dengan hatam. Kan? Jadi musannaf dijelaskan mu'an dengan contoh. Dengan contoh, katakanlah contoh An Sa'id Ankara. Berarti kamu faham ju hadis mu'an-annya hadis yang diriwayat dengan kalimat an. Dengan contohnya hadap walele takrif mu'an dengan hatam. Kan? Wahtalafu bil hukmil isnadi mu'an. Soal hukum sanad hadis mu'an. Ingat dia tegur. Mu'an-annya adalah sifat sanad, bukan sifat matan. Kamu kan? Mu'an adalah sifat sanad, bukan sifat matan. Nama sanad, bukan nama matan. Kamu kan? Jadi soal hukum sanad mu'an-annya difino berarti khilaf ulama. Kamu kan? Menurut pendapat sahih jumhur muhadisin, jumhur usuliyin, jumhur fuqaha, apa yang sahih lewatnya? Mu'an, sanad mu'an adalah bagian daripada mutassil. Hadis mutassil, hadis mutamu sanad. Tapi bukan mutlak, nasarah. Kan? Jadi menurut pendapat sahih dari kalangan jumhur muhadisin, jumhur usuliyin, jumhur fuqaha bahawa sanad mu'an dihukumkan bagian daripada mutassil, yaitu hadis yang sanadnya bersambung. Kan? Tapi dengan syarat kan mutlak. Syarat dia yaitu selamat mu'an-innya. Mu'an yaitu perawi hadis mu'an. Jadi syaratnya selamat perawi hadis mu'an daripada tadlis. Maka jadi perawi hadis mu'an bukan perawi hadis mudallas. Munyo perawi hadis mudallas itu awaknya memang semasa hudik. Dua perawi memang semasa, tapi perawi yang diiupnya dipergugur perawi yang diadu. Ataupun bertemu tapi tidak pernah mendengar. Hantar kedengar hadis daripada guru. Bertemu tapi hantar kedengar hadis yang diriwayat tu. Hantar kedengar daripada guru, hantar dengar daripada guru. Yang hadis mudallah dipergugur perawi lah, dipergugur syekh, dipergugur gurero. Yang hadis mudallah. Maka jadi perawi hadis mu'an-annya syarat selamat daripada tadlis. Itu akan terjelas lah tadlis di masalah roh. Tadlis tu hadis mudallah sah. Dia liku dia akan terjelas dia. Liku lah. Syarat yang kedua, dua perawinya disyaratkan bersebut bertemu, iaitu bermengumpul, bertatap muka, bahkan bisa berteman akrab dengan tu. Lebih pahala. Alahnya gedang mahal pada saat diriwayatkan hadis bergedengar langsung walaupun tiga. Ya, benar pendengaran lah, benar dengar walaupun tiga. Yang cara yang kedua, kamu agak nyo diatu pendapat Imam Bukhari dan gurunya Imam Bukhari, yaitu
Ibnu Madini dan lain keduanya dari ulama-ulama hadis lain. Jadi kesimpulan ini, sanad hadis mu'an'an atau perawi hadis mu'an'an cara berselamat daripada tadlis. Yang kedua, dua perawinya bertemu langsung di samping hidup semasa, merumpuk dan bertatap muka dan berdengur saat geriwayatkan hadis. Ini cara hadis mu'an'an. Karena pendapat saya dari golongan jumhur muhaddisin adalah hadis mutasil. Kamu agak wa Muslim, coba perhatikan wa Muslim. Imam Muslim hanya dicarakan yang kedua. Bertemu dua perawinya hanya salah. Tapi kecil cukup mu'an'annya sebut dua perawinya dalam tambah masa. Jadi menurut Imam Muslim, yang keduanya hanya carakan. Yang penting dua perawinya hidup semasa. Walaupun dia ayah tu. Walaupun hantam pernah sebut dalam hadis bahawa dua perawinya bertemu atau bertatap muka langsung. Walaupun hantam merumpuk, walaupun hantam bertatap muka, yang penting hidup bertambah masa. Kaju menurut Imam Muslim. Ya, kamu agak. Jadi menurut Imam Muslim cara kedua hanya yang penting cara pertama benar, iaitu perawi hadis mu'an'an selamat daripada tadlis. Kamu lakin kala Ibnu Salah istidrak le Ibnu Salah kiban bukan Ibnu Salah ada yang bukan le Muslim nazarun hanya tak urgu kalan gede kamu nata lele baik langsung cok kesimpulan tu syarat kedua hanya pakon je lagi ya. Apa alasan menurut Ibnu Salah perkataan Imam Muslim harus tanazah ini li anahum kasira nyo depan nahu je jatuh di liga kata kasira berarti taukid diada anak pada ada abuh makna kamu ke alasan Ibnu Salah pakon je lagi pakon mesti nazar ini karena kebanyakan ulama hadis gugur anman asaruhu. Jadi kebanyakan ulama hadis mempergugur perawi yang diadu atau dipergugur guru atau narasumber. Kebanyakan ulama hadis yang perawi hadis tadlis nyo dipergugur perawi yang diadu dan hanya mengumpuk. Coba bayangkan itu. Menyoperawi di hati yang semasa dipergugur dah hanya mopok turah hadis tu dengunyan kaya turah hadis mudallas kaya turah hadis mudallas sedangkan cara pertama apa dengu perawi hadis mu'an'an selamat daripada tadlis maka otomatis mafhum fa usturita disyaratkan bertemu keduanya, disyaratkan mengumpuk keduanya, bahkan bertatap wajah dalam waktu. Mungkin berteman akrab dalam waktu. Kedua perawi pakon mengata hindar daripada kata tadlis. Kamu orang Karena menyo lagi ke Muslim Imam Muslim yang penting semasa bertemu hanya syarakat. Yang penting semasa hudik buat dua perawi. Menyo lagi yang nazib nak dua itu. Kebanyakan perawi yang semasa lagi perawi yang dia itu digugurkan dalam riwayat. Lu digugurkan ngayah hana mopo. Menyo digugurkan perawi dia itu. Hanya mopo kaya tu hadis mudallas. Sedangkan cara pertama hadis mu'an'annya perawi selamat daripada tadlis. Maka jika Ibnu Salah disyaratkan mesti bertemu keduanya, bahkan berteman akrab dengan penuju. Maka alasan ni ingat pegangan hadis mu'an'annya, hadis yang diriwayat dengan anyo, pegangan ni mangat di atas si
simai, iaitu gedengar langsung saat geriwayatkan hadis. Mendengarnya kau yang berdemu kan? Kayak kan? Ya, menyokah berdemu. Kayak kan? Menyokah gedengar saat geriwayatkan hadis. Nyolah hadis mudalas. Hane. Otomatis itu berarti perawi hadis mu'an-annya selamat daripada tadlis. Maka ji narif yang tibit dia Muslim kagak-ngek dia. Bekaon kagak-ngek dia. Karena menyohana tasarakan bertemu inyo ibnu ada kebanyakan perawi hadis moderno yang semasa moderno dipugugur perawi dia tu. Nah, hanya mopo. Sedangkan punya dipugugur perawi dia tu. Hanya mopo. Yang kena hadis mudalah. Sedangkan cara pertama, perawi hadis mu'an-annya selamat daripada tadlis. Engkau mopo bertentangan dengan cara pertama baik. Maka ji, kan Imam Muslim yang tak nazari lagi. Yang perkataan Imam Muslimnya harus tak nazari. Beda umur tu. Geloh tu kah Hafiz Ibnu Salah ada. Kamu kan? Mesti syarat bertemu dua perawi syarat. Bahkan kau cuma bertemu berdengar langsung. Walaupun tengok. Agar pakon ilaji. Ngat pegangan an-anahnya. Pegangan hadis mu'an-anahnya di atas simai. Menyokah bertemu bukan disyaratkan bermompok. Kau pasti saat kecok hadis di bab perawi ada. Gedengar langsung kan? Gedengar langsung. Mamnya gedengar langsung. Kayak kan? Jadi selamatlah daripada tadlis. Maka otomatis sebut tu berarti perkara syarat pertama. Nya cara ke istidrak li Ibnu Salah. Kamu kan? Kaji sampai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.